Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Sabli Zakif dengan NIM 21051204069, kelas TIP. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server saat ini tersedia. Nanti akan kami coba bahas satu persatu mengenai kelebihan masing-masing web server. Sebelumnya mari kita coba bahas mengenai bagian lain dari web server. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa bernama CERN HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Web server sebagai hardware. Web server, untuk membedakannya, saya gunakan awalan kapital. Bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Produk web server. Selain 5 web server, pada tabel di bawah ini ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Servers, IBM Servers, Gunicon, Zoop, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Produk web server. Tabel di atas merupakan tabel presentasi penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Seperti yang dapat Anda lihat, Apache paling banyak digunakan dibandingkan dengan web server lainnya. Survei dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut. Teknologi yang digunakan pada halaman website hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa rata-rata selama 3 bulan, tidak termasuk subdomain. Keunggulan masing-masing web server. Apache, keunggulannya pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Min-X, ringan, banyak fitur, dan stabil, performa tinggi. IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Little Speed Web Server memiliki penjagaan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HD Access. Di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server? Anda bisa menjalankan layanan web server pada server lokal jika hanya untuk coba-coba. Caranya, Anda dapat mengunduh file instalasi web server kemudian letakkan pada komputer lokal Anda. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini, Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamik. Solusi lain adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS.
Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Anda tinggal mengklik saja dan VPS Anda sudah siap dengan sistem operasi yang diinginkan. Ada dan tidaknya web server tergantung pada sistem operasi yang Anda pilih. Anda yang menawarkan web server dengan paketnya. Jika belum terinstall, Anda bisa melakukan proses instalasi web server dengan melakukan akses ke VPS. Cara melakukan akses ke layanan VPS adalah menggunakan SSH. Saat web server sudah terinstall, Anda bisa melakukan akses ke VPS menggunakan alamat IP VPS. Website Anda juga bisa diakses jika terdapat pada folder HTTP yang sudah dipersiapkan. HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik tag tersebut. Kemampuan tag inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya tag yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya yang tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditunjukkan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal. Pengertian HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia atau Wikipedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP atau IP dari protokol dasar untuk internet. HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol untuk komunikasi data antara klien dan server. Sebuah klien web browser melakukan permintaan atau request dengan menghubungkan ke port tertentu, biasanya port 80, ke sebuah server web hosting. Secara singkat, berikut kerja protokol HTTP. Klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Halaman web sering terdiri dari lebih dari satu file. Pengertian DNS server. Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain yang memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS server meminta informasi IP
Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS server. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarkis DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Satu perbedaan antara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diturunkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya. Bagian-bagian DNS server seperti gambar ini. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarkis DNS. Biasanya ia terwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain (GTLD) atau country code top level domain (CCLTD). Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname atau bisa disebut juga dengan scheme, ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Seizure. Cara kerja DNS server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Semuanya diurutkan tahap bertahap. Cara kerja DNS. DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar dan server, kemudian mencari informasi di file sort. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau set. Dalam tahapan awal ini sendiri terdapat tiga jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Iterative query, user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server atau authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Non-recursive query, ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam SIS. DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan
Tahapan pertama, pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di search, sistem akan mencari informasi dalam search penyediaan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP. Maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, Verizon, University of Maryland, and the US Army Research Lab. TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar memiliki data yang dicari. Authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server A1 ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk session device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Macam-macam DNS. A record atau address record menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. M8 record merekam di server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Gname record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Pada fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. DNS record merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda dihosting berbagai dengan domain. PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Reverse DNS lookup. Cert record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRF record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wait, port, point, dan TTL. TXT record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA record bagian yang muncul di awal dokumen DNS join. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Setelah ini Anda akan melihat video simulasi dari web server dan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selamat menonton.